Naiza dari program studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Akhlak dalam Belajar Mengajar. Guru kepada murid, murid kepada guru, dan murid kepada murid. Materi yang saya sampaikan bersumber dari artikel ilmiah yang berjudul Etika Guru dan Murid dalam Pembelajaran. Kajian kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Hafrawi, SPDI, MA dan diterbitkan pada tahun 2021 dalam jurnal At-Tarbiyah. Artikel ini mengkaji pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai etika guru dan murid dalam proses pembelajaran. Berdasarkan kitab Ihya Ulumuddin, melalui artikel ini kita dapat memahami bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan dan penguasaan ilmu, tetapi juga oleh akhlak yang baik antara guru dan murid. Sebelum membahas lebih jauh mengenai akhlak guru dan murid, terlebih dahulu kita perlu memahami bagaimana pandangan Imam Al-Ghazali terhadap pendidikan. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa mengajar merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Menurut Imam Al-Ghazali, guru memiliki kedudukan yang tinggi karena bertugas membimbing manusia menuju ilmu, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing dan teladan bagi murid-muridnya. Dengan kata lain, proses belajar mengajar bukan sekedar memindahkan pengetahuan dari guru kepada murid, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai akhlak guru kepada murid. Menurut Al-Ghazali, seorang guru harus memiliki rasa kasih sayang kepada murid sebagaimana kasih sayang orang tua kepada anaknya. Guru tidak boleh memandang muridnya hanya sebagai peserta didik, tetapi juga sebagai amanah yang harus dibimbing dengan penuh perhatian dan keikhlasan. Selain itu, guru hendaknya mengajar dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata mengharapkan imbalan materi, pujian, atau penghargaan dari orang lain. Guru juga harus menjadikan kegiatan mengajar sebagai ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak berikutnya adalah guru tidak boleh berhenti memberi nasihat kepada murid. Guru harus terus membimbing murid menuju tujuan yang baik serta mengingatkan bahwa tujuan menuntut ilmu bukanlah untuk kesombongan, jabatan, ataupun kemegahan dunia, melainkan untuk memperoleh manfaat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mendidik, guru juga harus menggunakan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Ketika murid melakukan kesalahan, guru hendaknya menegur dengan bijaksana, tanpa mempermalukan ataupun mencela murid di depan orang lain. Dengan pendekatan yang lembut, murid akan lebih mudah menerima nasihat dan memperbaiki diri. Selain itu, guru juga harus menghargai berbagai cabang ilmu pengetahuan dan tidak merendahkan ilmu yang diajarkan oleh guru lain. Guru juga harus menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan berpikir murid agar pembelajaran dapat dipahami dengan baik. Bagi murid yang memiliki kemampuan yang lebih rendah, guru juga harus memberikan motivasi dan bimbingan tambahan sehingga mereka tetap semangat belajar. Yang tidak kalah penting adalah guru harus mengamalkan ilmu yang diajarkannya. Apa yang disampaikannya kepada murid harus tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Keteladanan guru merupakan sarana pendidikan yang sangat kuat karena murid cenderung meniru tindakan yang mereka lihat secara langsung. Selanjutnya, saya akan membahas akhlak murid kepada guru. Menurut Al-Ghazali, seorang murid harus terlebih dahulu membersihkan jiwanya dari sifat-sifat buruk seperti iri hati, sombong, marah yang berlebihan, dan sifat tercela lainnya. Hati yang bersih akan memudahkan seseorang menerima ilmu dan memperoleh manfaat dari ilmu tersebut. Murid juga dianjurkan fokus dalam belajar dan tidak terlalu larut dalam urusan dunia yang dapat mengganggu konsentrasi belajar. Hal ini bukan berarti meninggalkan kehidupan dunia, tetapi lebih kepada kemampuan mengatur prioritas agar proses belajar dapat berjalan dengan baik. Selain itu, murid tidak dibolehkan menyombongkan ilmu yang dimilikinya dan tidak boleh menantang guru dengan sikap yang tidak sopan. Murid harus menghormati guru, mendengarkan nasihatnya, dan menjaga adab dalam proses pembelajaran. Al-Ghazali juga mengingatkan agar murid tidak mudah terlibat dalam perdebatan atau kontroversi
situasi yang dapat mengganggu proses belajar, terutama bagi mereka yang masih berada pada tahap awal menuntut ilmu. Fokus utama seorang pelajar adalah memahami ilmu dengan baik sebelum terlibat dalam perdebatan yang lebih luas. Selain itu, murid harus belajar secara bertahap dan teratur. Jangan berpindah ke pembahasan yang lebih sulit sebelum memahami materi sebelumnya. Sikap ini akan membantu murid memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis. Yang paling penting, tujuan menuntut ilmu haruslah untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mencari pujian, dukungan, atau membanggakan diri di hadapan orang lain. Selanjutnya, saya akan membahas akhlak murid kepada sesama murid. Walaupun artikel ini tidak membahas secara khusus hubungan antar murid, terdapat beberapa nilai yang dapat dipahami dari etika murid menurut Al-Ghazali. Karena murid dilarang bersikap sombong terhadap ilmu yang dimilikinya, maka hubungan dengan teman belajar, seorang murid harus bersikap rendah hati dan tidak merasa lebih hebat dari yang lain. Karena murid dianjurkan membersihkan diri dari sifat dengki dan iri hati, maka hubungan antar murid harus dibangun atas dasar saling menghargai, saling membantu, dan saling mendukung dalam mencari ilmu. Selain itu, karena tujuan belajar adalah memperoleh manfaat ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah, maka persaingan dalam belajar seharusnya menjadi motivasi untuk berkembang bersama, bukan untuk menjatuhkan teman atau mencari kebanggaan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak ini dapat diwujudkan dengan membantu teman yang mengalami kesulitan memahami materi, menghargai pendapat teman saat diskusi, tidak mengejek kesalahan teman, serta menjaga suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Dari pembahasan tersebut terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, ilmu dan akhlak tidak dapat dipisahkan. Ilmu yang tinggi tanpa akhlak yang baik dapat menimbulkan kesombongan dan kerusakan. Kedua, guru memiliki tanggung jawab yang besar sebagai teladan bagi muridnya. Oleh karena itu, guru harus mengamalkan ilmu yang diajarkan. Dan yang ketiga, murid harus memiliki adab yang baik dalam menuntut ilmu. Karena keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh sikap dan niat yang benar. Dan yang terakhir, yang keempat, hubungan yang harmonis antara guru dan murid akan menciptakan suasana belajar yang lebih efektif dan membawa keberkahan bagi proses pembelajaran. Sebagai kesimpulan, berdasarkan artikel karya Hafrawi yang mengkaji pemikiran Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, akhlak dalam belajar mengajar merupakan fondasi penting dalam pendidikan Islam. Guru dituntut memiliki sifat kasih sayang, ikhlas, bijaksana, serta mampu menjadi teladan bagi murid-muridnya. Murid dituntut untuk membersihkan hati, menghormati guru, bersikap rendah hati, dan menuntut ilmu dengan niat yang baik. Sementara itu, hubungan antar murid hendaknya dibangun atas dasar saling menghargai, saling membantu, dan jauhi sifat iri serta kesombongan. Dengan menerapkan akhlak yang baik dalam proses belajar mengajar, ilmu yang diperoleh tidak hanya bermanfaat di dunia, tetapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai kebahagiaan dunia serta akhirat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.